Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan ikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian fikih kita, masih membahas tentang rukun solat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf fi kitabihi At-Taqriyatis Sadida fil Masail al-Mufidah bi kalamil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima fi darain amin radhiyallahu ankum. Ar-ruknu tsalis al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Rukun yang ketiga daripada rukunnya solat adalah berdiri bagi yang mampu pada solat fardu. Fala yajibul qiyamu fin nafilati, maka tidak wajib berdiri pada solat sunat. Bal yajuzul qu'ud, bahkan kalau solat sunat walaupun kita mampu untuk berdiri, kita boleh untuk duduk. Walahu nisful ajri, dan orang yang solat sunat dalam keadaan duduk, apabila dia mampu berdiri, dia mendapatkan separuh daripada pahalanya orang yang berdiri. Wa kadzalikal ittija' wa lahu rubu'ul ajri, dan orang yang solat dalam keadaan senggiring, kalau dia mampu untuk berdiri, maka dia mendapatkan 1/4 daripada pahala orang yang berdiri. Wala yajuzul istilqa fi nafilati lil qadiri 'alal qiyam awil qu'ud awit tija'. Akan tetapi tidak boleh bagi orang yang mampu untuk berdiri atau mampu untuk duduk, dia solat dalam keadaan terlentang. Jadi kalau dalam solat fardu, maka kita wajib untuk berdiri bagi yang mampu. La yajuzul qu'ud fil fardi illa idza ajaza 'anil qiyam. Tidak boleh duduk pada solat wajib kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri. Dhabitul ajzi, adapun kriteria daripada tidak mampu di sini adalah antal haqahu masyaqqatun syadidatun, yang mana ada beban yang sangat berat atau misalkan penyakit, bihaitsu yakhafu minha mahdzurat tayammum, sekiranya dengan dia berdiri itu ditakutkan datangnya udzur-udzur tayammum. Apa itu udzur tayammum? Seperti kaziyadati maradin au bu'ti syifa. Jadi orang yang tidak bisa berdiri
maka dia boleh dalam keadaan duduk. Yang dikatakan tidak bisa di sini adalah apabila seseorang mempunyai penyakit, seandainya dia berdiri maka penyakitnya bertambah parah, atau seandainya dia berdiri maka penyakitnya lama sembuhnya, maka dia boleh solat dalam keadaan duduk. Au huduthi syainin fahishin fi uduwin zahirin, atau kalau dia solat berdiri ada cacat yang nampak di anggota tubuh yang nampak, artinya di tangan, di kaki. Seandainya misalkan, kalau seandainya seseorang memiliki penyakit, kalau dia berdiri tangannya bisa timbul belang-belang misalkan, atau apalah ya, atau penyakit-penyakit kulit yang lainnya misalkan, itu maka dia boleh untuk duduk. Adapun runtutan ataupun urutan orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka jadi di dalam solat itu kan, yang pertama kita solatnya tegak, artinya solat tegak. Ketika kita tidak mampu untuk tegak, maka kita boleh solat dalam keadaan bungkuk. Jadi tidak langsung duduk. Jadi tegak dulu. Kalau tidak bisa tegak, baru boleh dalam keadaan membungkuk. Kalau tidak bisa bungkuk, barulah kita duduk. Kalau tidak bisa bungkuk, maka baru kita boleh duduk. Dan duduk di sini yang paling afdal duduk iftirash. Duduk iftirash itu seperti duduk tasyahud awal. Ya, jadi duduk yang paling afdal itu adalah duduk iftirash, seperti duduk tasyahud awal. Ya. Walaupun seandainya kita tidak bisa iftirash, boleh duduk dengan cara duduk apapun boleh. Apakah seperti duduk tasyahud akhir, atau kalaupun tidak bisa, boleh kita dalam keadaan bersila. Kalaupun tidak bisa bersila, boleh selunjuran, boleh. Ya. Fa in ajaza shalla muttaji'an. Nah, kalau seandainya duduk pun tidak bisa, barulah kita solat dalam keadaan senggiring. Ini tahapan-tahapannya. Yang pertama berdiri tegak. Kalau tidak bisa berdiri tegak, maka agak membongkok. Tidak bisa membongkok, baru boleh duduk. Tidak bisa duduk, baru senggiring. Ya. Tidak bisa senggiring, baru boleh solat dalam keadaan terlentang, baring dalam keadaan terlentang. Itu tahapan-tahapannya. Dan ketika baring dalam keadaan terlentang, maka ketika ruku' dan sujud diisyaratkan dengan kepala. Ketika rukuk misalkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi rukuk dan sujud diberi isyarat dengan gerakan kepala. Kalau kepalanya tidak bisa bergerak lagi, maka dengan gerakan mata, dengan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jadi dengan gerakan mata. Kalau mata tidak bisa bergerak lagi, maka dengan hati, solat di dalam hati. Dan yang terakhir, kalau hati pun tidak bisa lagi, maka disolatkan. Itu dah terakhir dah tu dah. Ya, itu urutan terakhir. Kalau tidak bisa dengan hati, maka disolatkan. Ya. Itu rukun solat yang ketiga. Adapun rukun solat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Wa tajibu fi kulli rak'atin. Maka membaca Al-Fatihah ini hukumnya wajib di setiap rakaat. Sawa'an akanati sholatu fardhan au naflan. Baik solatnya itu solat fardu
maupun solat sunnah, alal imam wal ma'mum wal munfarid. Wajib membaca Al-Fatihah itu bagi imam, dan juga wajib bagi makmum, dan juga wajib bagi orang yang solat sendirian. Di Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat, baik itu solat fardu maupun solat sunnah, baik kita dalam menjadi imam atau kita menjadi makmum atau solat dalam keadaan sendirian. Adapun syaratnya Al-Fatihah itu ada 12. Syarat Al-Fatihah ada 12. Yang pertama tertib. Yang pertama adalah tertib. Fa idza akhalla bitartib ma'adami taghyiril ma'na lam tujzi'hu fayu'idu murattiban litasihha qira'atuhu. Kalau ada orang membaca Al-Fatihah tidak tertib, misal dari ayat pertama langsung ayat ketiga, dari ayat ketiga langsung kelima misalkan. Jadi kalau seandainya bacanya tidak tertib, akan tetapi tidak merubah arti, maka dia hanya berkewajiban mengulangi Al-Fatihahnya, dibaca dengan tertib. Tapi kalau seandainya wa idza akhalla bitartib ma'a taghyiril ma'na batalat salatuhu, akan tetapi kalau seandainya membacanya tidak tertib bersamaan dengan merubah arti, maka solatnya batal. Nah, jadi syarat yang pertama harus tertib dalam membaca Al-Fatihah. Yang kedua, al-muwalatu. Mualah ini artinya continue atau tidak berhenti lama di antara ayat per ayat. Fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktati tanaffus. Maka bisa membatalkan Al-Fatihah kalau seandainya kita berhenti dari ayat per ayat itu melebihi daripada sekedar mengambil napas. Jadi kalau seandainya lama berhentinya, maka Al-Fatihahnya batal, maka harus diulang gitu. Nah, jadi ini harus kita perhatikan juga di dalam membaca Al-Fatihah. Jadi kalau mau berhenti, maka bacanya harus diwakofkan. Kalaupun mau diwasolkan, maka ikuti cara-cara atau aturan-aturan bagaimana kita mewasolkan bacaan. Jangan sampai membacanya tidak wasol, tidak wakof. Ya, kan ada tuh dia bacanya cepat, tapi huruf terakhir dimatikan atau disukunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu kan tidak wakof, tidak wasol. Ya. Kalaupun mau baca cepat, diwasolkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Jadi jangan sampai wakof bukan, wasol pun bukan. Bacanya cepat tapi harokat terakhir disukunkan. Itu salah. Kemudian yang ketiga, mura'ati hurufiha, membaca huruf-huruf Al-Fatihah. Jadi membaca huruf-huruf Al-Fatihah. Falau askata harfan wahidan batalat salatuhu. Kalau seandainya ada satu huruf Al-Fatihah saja yang tidak kita baca, maka batal salat kita. Nah, jadi huruf Al-Fatihah itu kan jumlahnya ada 156 huruf.
Al-Fatihah itu ada 156 huruf. Kalau kita membaca Maliki Yaumiddin dibaca panjang. Maliki Yaumiddin itu 156 huruf. Tapi kalau kita memakai riwayat yang mengatakan Maliki Yaumiddinnya tidak panjang, dibaca Maliki Yaumiddin, maka dia 155 huruf. Itu. Nah, itu tinggal kita mau pakai yang mana. Dua-duanya benar. Dua-duanya ada riwayatnya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, mura'ati tasydidatiha, membaca tasydid di dalam surah Al-Fatihah. Jadi yang tasydid harus dibaca tasydid. Falau khaffafa musyaddadan lam yu'tadda bi qiraatihi. Seandainya ada huruf yang bertasydid tapi tidak kita baca bertasydid, maka bacaan kita tidak sah, artinya harus diulang. Tapi kalau sebaliknya, wa amma idza syaddada mukhaffafan batalat salatuhu. Seandainya kita mentasydidkan huruf yang tidak bertasydid, maka bisa membatalkan solat kalau merubah arti. Yang kelima, alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qiraah. Tidak boleh berhenti dengan maksud atau dengan niat mau memutuskan bacaan Al-Fatihah, baik berhentinya sebentar maupun lama. Kalau ada seseorang membaca Al-Fatihah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti terus dia berniat mau berhenti membaca Al-Fatihah atau mau membatalkan bacaan Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya sudah dianggap batal. Kalau dia lanjutkan lagi, maka Al-Fatihahnya tidak sah, kecuali kalau dia ulang dari awal. Kemudian yang keenam, qiraatu kulli ayatiha, membaca setiap ayat daripada ayatnya Al-Fatihah. Ayat Al-Fatihah itu kan kita tahu ada 7 ayat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayatnya Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, barang siapa orang yang solat tidak membaca Bismillah ketika membaca Al-Fatihah, maka solatnya tidak sah. Syarat yang ketujuh, adamul lahnil mukhilli bil makna, tidak membaca bacaan Al-Fatihah yang merubah arti. Contohnya seperti apa? An'amta, di dalam Al-Fatihah ada bacaan an'amta alaihim, engkau wahai Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Tapi kalau kita rubah harokatnya an'amtu, maka bisa batal, karena artinya beda. Kalau an'amta engkau memberi nikmat, kalau an'amtu aku yang memberi nikmat. Yang kedelapan, antakuna halatal qiyami fil fardhi, membaca Al-Fatihah harus dalam keadaan berdiri pada solat fardu. Maka seandainya ada orang yang membaca Al-Fatihah walaupun sebagian daripada bacaan Al-Fatihah, misalkan dia belum selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru waladdallin itu dia dah bungkuk mau rukuk, maka Fatihahnya batal. Ya, karena dia tidak lagi dalam keadaan berdiri. Misalkan ada orang solat mau cepat-cepat, ghairil maghdubi alaihim, baru bi alaihim itu dia dah bungkuk, waladdallin, baru dah bungkuk, maka tidak sah solatnya, batal, karena Al-Fatihahnya tidak sah. Karena syarat Fatihah itu harus dibaca dalam keadaan berdiri pada solat fardu.
Yang kesembilan, ayusmi'a nafsahul qiraah. Bacaan Al-Fatihah harus didengar oleh telinga kita sendiri. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun qauli yang harus kita dengar oleh telinga kita dalam keadaan normal, artinya tidak ribut, tidak berisik. Syarat yang ke-10, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Bacaan Al-Fatihah tidak boleh diselingi oleh bacaan-bacaan yang tidak ada hubungannya dengan solat. Seperti apa? Misalkan kita sedang membaca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, bersim kita, acim. Terus kita bilang alhamdulillah, maka batal. Ya, karena alhamdulillah di sini tidak ada hubungannya dengan solat. Atau ketika kita membaca Al-Fatihah, ada orang beri salam, kita jawab salamnya, batal. Karena bacaan tersebut tidak ada hubungannya dengan solat. Tapi seandainya ada bacaan-bacaan yang ada hubungan dengan solat, misalkan ketika kita membaca Al-Fatihah, imam membaca surah yang berkaitan dengan ayat-ayat rahmat Allah, tentang menceritakan tentang nikmat-nikmatnya syurga, maka kita disunnahkan untuk berdoa agar kita diberikan rahmat atau diberikan nikmat tersebut. Atau sebaliknya, kalau ada imam membaca tentang azab-azab neraka atau azab-azab kubur misalkan, maka kita disunnahkan untuk berlindung dari azab tersebut. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabik, ya Allah aku berlindung dari azabmu. Kalau rahmat, Allahumma inni as'aluka rahmata, Allahumma aku memohon rahmatmu. Kalau berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabik, aku berlindung daripada azabmu. Itu disunnahkan. Ketika kita mendengar imam atau mendengar orang lain yang membaca Al-Quran tentang ayat-ayat rahmat, kita disunnahkan untuk berdoa memohon rahmat. Ketika ayat-ayat azab, maka kita disunnahkan untuk berlindung dari azab-azab tersebut. Atau ketika kita sedang baca Al-Fatihah, misal seandainya terjadi kita membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam, misalkan ya duluan imam sedikit baru kita mulai. Misalkan ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita jawab amin, boleh, karena amin termasuk bacaan yang ada hubungannya dengan solat. Jadi yang tidak boleh itu adalah bacaan-bacaan yang tidak ada hubungannya dengan solat. Yang ke-11, ada musarif, tidak berniat untuk membatalkan bacaan Al-Fatihah, ya. Atau tidak berniat membaca Al-Fatihah itu selain daripada Al-Fatihahnya solat. Dia memang baca Al-Fatihah, tapi niat di dalam hati bukan baca Al-Fatihah solat. Niat baca Al-Fatihah yang lainnya, misal baca Fatihah untuk tawasul ke, atau baca Fatihah yang lainnya ke, maka hukumnya tidak sah. Yang ke-12, kaunuha bil arabiyah. Al-Fatihah harus dengan bahasa Arab, maka tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Sekarang bagaimana hukumnya ketika seseorang tidak bisa membaca Al-Fatihah? Maka yang pertama, dia wajib belajar membaca Al-Fatihah dan wajib belajar menghafalkan Al-Fatihah. Seandainya dia sudah belajar membaca atau sudah belajar menghafal, membaca bisa tapi belum hafal, maka dia wajib menulis di atas kertas. Jadi solat boleh bawa kertas sambil baca, atau bawa Al-Quran boleh, ya. Kemudian kalau baca Al-Fatihah pun masih tidak bisa, maka dia boleh ganti dengan 7 ayat
Al-Quran yang tidak kurang hurufnya daripada huruf Al-Fatihah. Misalkan dia surah di dalam Al-Quran itu belum hafal, hafalnya cuma Qul a'udzu birabbin nas misalkan, dia boleh baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas berapa hurufnya, tinggal dihitung saja, kira-kira sama dengan huruf Al-Fatihah atau tidak, ayatnya sama atau tidak, 7 ayat. Kalau kurang maka boleh dibaca berulang-ulang kali, misal baca Qul a'udzu birabbin nas 2 kali misalkan, boleh ya. Kemudian kalau baca ayat pun tidak bisa, misal belum ada hafal atau belum pandai baca Al-Quran sama sekali, maka boleh diganti dengan 7 zikir. 7 zikir yang hurufnya tidak kurang daripada huruf Al-Fatihah. Misalkan la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar atau apa-apa lagi sampai 7 zikir yang tidak kurang hurufnya daripada huruf Al-Fatihah. Yang terakhir, kalau zikir pun tidak bisa maka tinggal diam. Nah, ini dah terakhir dah ni. Habis cerita dah. Kalau udah zikir pun tak bisa maka tinggal diam. Diam sekedar lamanya orang membaca Al-Fatihah. Misalkan orang membaca Al-Fatihah itu berapa lama, berapa detik, itu dia wajib diam selama itu. Setelah itu baru dia rukuk seperti itu. Ya, itu bagi orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini la tasqutul Fatihatu abadan illa fi halatin wahidatin. Al-Fatihah itu tidak akan gugur kewajibannya kecuali hanya dalam satu keadaan. Jadi Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap solat dan wajib dibaca setiap rakaat. Jadi kewajibannya bisa gugur hanya pada satu keadaan. Apa itu? Ketika masbuk. Ya, apa itu masbuk? Siapa itu masbuk? Masbuk adalah man adraka min qiyamil imam zamanan la yas'u fihi qiraatul Fatihah. Masbuk adalah orang yang mendapati imam dalam keadaan berdiri tapi tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Ya, jadi dari dia mulai takbiratul ihram atau dari dia mulai berdiri sampai imam ruku itu dia tidak sempat untuk membaca Al-Fatihah. Waktunya yang tidak sempat, tidak cukup. Maka itu yang dinamakan dengan masbuk. Bagaimana hukum orang yang masbuk? Yajibu alaihi ayyudabira bil Fatihati ba'da takbir. Maka orang yang masbuk wajib bagi dia setelah takbir langsung baca Al-Fatihah. Tidak usah baca yang lain-lain lagi. Tidak usah baca doa iftitah, tidak usah baca yang lain-lain lagi. Langsung habis takbir Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah. Ya. Wala yusannu lahu du'a al-istiftah. Tidak disunnahkan baca doa iftitah. Wa yarka'u ba'da ruku'il imam mubasyaratan. Dan dia membaca Al-Fatihah sebisanya. Apakah cuma bisa baca 1 ayat atau cuma baca 2 ayat atau cuma baca beberapa ayat? Ketika imamnya rukuk, maka kita ikut rukuk. Tak usah nunggu-nunggu lagi. Ketika imam rukuk, kita langsung ikut rukuk. Wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah. Kita tidak boleh menyempurnakan Al-Fatihah. Jadi kalau imam rukuk, kita langsung rukuk. Akan tetapi seandainya bacaan Al-Fatihah kita tu sedikit lagi mau habis, dan kita yakin seandainya kita habiskan bacaan Al-Fatihah kita ini, kita masih sempat untuk rukuk bersama imam, maka sunnah hukumnya kita menyempurnakan bacaan Al-Fatihah kita. Ya, itu hukum orang yang masbuk. Wa in ishtaghala al-masbuk bi du'a al-iftitah wajaba alaihi al-baqa' qa'iman di qiraatil Fatihah. Kalau seandainya, ini perlu diperhatikan.
Ini banyak yang tak tahu. Seandainya ada orang masbuk setelah takbir dia baca doa iftitah, yang seharusnya dia tidak perlu baca doa iftitah, tapi dia baca doa iftitah, maka setelah membaca iftitah dia wajib membaca Al-Fatihah sekedar lamanya dia membaca doa iftitah. Misalkan doa iftitah itu berapa detik, maka dia wajib membaca Al-Fatihah selama dia membaca doa iftitah. Ya, jadi dapat berapa ayat? Apakah dapat 3 ayat Al-Fatihah atau dapat 4 ayat? Wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya. Ya. Kemudian setelah dia membaca Al-Fatihah sekedar lamanya membaca doa iftitah tadi itu, baru dia boleh rukuk. Baru dia boleh rukuk. Ya. Kalau seandainya dia orang yang masbuk dia membaca doa iftitah. Setelah baca doa iftitah belum sempat baca Al-Fatihah, imam rukuk, kemudian dia rukuk, maka solatnya batal. Itu hukumnya. Jadi kalau orang yang masbuk dia tidak perlu membaca doa iftitah lagi. Seandainya dia membaca doa iftitah, setelah baca iftitah tidak sempat baca Al-Fatihah langsung rukuk, maka solatnya batal. Tapi kalau seandainya dia sempat membaca Al-Fatihah sekedar lamanya membaca doa iftitah, kemudian dia bisa rukuk bersama imam, maka rakaat tersebut dihitung. Tapi seandainya dia baca iftitah kemudian membaca Al-Fatihah sekedar lamanya membaca iftitah, kemudian dia rukuk tidak sempat rukuk bersama imam, solatnya tetap sah, tapi rakaat yang itu tidak dihitung. Rakaat itu nanti ketika imam salam wajib untuk ditambah. Nah, itu hukum masbuk. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian masbuk ini tidak hanya terjadi di rakaat pertama. Masbuk bisa terjadi di rakaat kedua. Masbuk bisa terjadi di rakaat selanjutnya. Macam mana contohnya? Misalkan orang kita tasyahud awal. Kita tasyahud awal karena bacaan kita lambat, bacaan imam cepat. Ya, kita baca tasyahud awal belum selesai, baru separuh kita tasyahud awal, imam sudah berdiri. Kita selesaikan tasyahud awal kita. Begitu kita mau berdiri, imam sudah rukuk, maka kita tidak perlu baca Al-Fatihah lagi, langsung rukuk bersama imam. Ini gambaran kita masbuk bukan pada rakaat pertama. Itu hukumnya. Jadi masbuk itu bisa terjadi tidak hanya di rakaat pertama. Ya, bisa terjadi di rakaat kedua atau rakaat-rakaat berikutnya. Misal contoh, kita sedang sujud, entah tidak tahulah sujud ini entah kelamaan baca doanya ke atau kelamaan menghayal yang lain, tak tahunya imam sudah berdiri. Imam sudah berdiri, kita tak sadar imam berdiri. Sadar tak sadar imam sudah mau rukuk, kita berdiri langsung ikut rukuk bersama imam, tidak perlu lagi baca Al-Fatihah. Ini masbuk terjadi bukan pada rakaat pertama. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya orang yang uzur untuk berdiri, bayang kan pakai duduk. Sekarang orang yang uzur pakai berdiri, tapi menggunakan kursi bukan. Lalu kalau aku hukumnya sujudnya itu di atas apa kursi itu. Lalu ayat awal ayat itu bagaimana membedakannya? Satu pertanyaan. Yang kedua, tadi Fatihah tadi kan katanya sudah mulai berubah, batal ya? Tidak boleh buat? Fatihah tadi bapaknya diulang. Oh ya. Apakah itu membatalkan ulang lagi? Iya kan, iya kan. Kita ini ulang apa? Iya kan, iya. Jadi bahasa Quran. Jadi diulang lagi. Iya kan, iya kan.
Iya, baik. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, dia hanya bisa sholat duduk di atas kursi, boleh, boleh. Nah, cuma caranya dia kan tidak bisa sujud. Nah, dia bedakan saja kalau ketika ruku seperti ini, kemudian sujudnya harus lebih rendah. Sujud lebih rendah daripada ruku'. Misal ruku'nya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya harus lebih rendah, Allahu Akbar, seperti itu. Ya, itu caranya. Nah, jadi cara ruku' dan sujudnya seperti itu. Kemudian yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau memang kita merasa bacaan kita masih salah atau tidak tepat, boleh diulang. Tidak membatalkan salat, boleh diulang. Misal tadi itu kita sudah sampai ayat ketiga, rasa-rasanya ayat 2 ni masih belum pas bacaannya, boleh diulang, boleh, tidak ada masalah. Ya, ada lagi mungkin yang tidak boleh itu kalau bacaannya tidak tertib tadi itu. Nah, kalau tidak tertib pun wajib diulang, wajib ditertibkan. Ya, ada lagi mungkin yang lain, silakan. Salam. Oh itu, ya. Sujud di mejanya. Kalau memang betul ada meja, tapi syarat-syarat sujud itu adalah punggung kita harus lebih tinggi daripada kepalanya. Ya. Tapi kalau seandainya memang tadi itu karena udzur, maka boleh. Ya, boleh. Ya, di atas meja misalnya gitu, boleh. Iya, boleh. Kalau memang betul ada mejanya, seperti kan ada solat di atas kursi, kemudian ada mejanya, jadi sujudnya di atas meja, boleh. Ya. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Ini rakaat keempat. Rakaat keempat ada 2 orang yang terlambat. Sudah mau sujud, apakah kita mengikuti sujud imam tadi atau kita berdua ini membuat jamaah baru ya? Baik. Kalau bahas masalah sah tidak sahnya, dia boleh ikut langsung bersama imam. Tapi kalau bahas masalah afdol atau mana tidak afdolnya, maka yang lebih afdol dia menunggu imam itu selesai, baru dia buat solat baru, baru dia buat jamaah baru. Itu yang lebih afdol. Jadi kalau orang yang masbuk, orang masbuk sebenarnya, apalagi udah di akhir solat, yang lebih afdol dia membuat jamaah baru. Itu yang lebih afdol. Ya, karena apa? Karena ketika kita berjamaah solat itu, yang paling afdol adalah takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Ada hadis mengatakan likulli syai'in halawah wa halawalatus shalah at-takbiratul imam at-takbiratul ihram al-imam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Nabi bersabda bahwasanya setiap sesuatu itu ada intisarinya. Ada intisarinya, dan intisarinya solat berjamaah itu adalah bisa takbiratul ihram bersama imam. Ya. Itu. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Maka ada hadis juga yang mengatakan barang siapa yang bisa 40 waktu tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan dijaga dari penyakit nifak. Ya, penyakit munafik. Ada lagi mungkin yang lain, silakan. Yang kemarin itu gimana catatan masalah aku mandi kamu? Oh iya Pak. InsyaAllah lah Pak, ya. Saya susulkan lah. Niat mandi ya. InsyaAllah. Sampai ke yang ada kecil dan mandi
hari raya atau Siap. Insyaallah. Ingatkan bang. Agak lupa. Minta doa, minta niat mandi. Beliau minta tuliskan niat mandi. Minta tolong ingatkan saya WA aja. Takut saya ni lupa Pak Haji. Kadang suka lupa Pak. Insyaallah. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Saat ini etika menurut saya lebih baik kita terlambat. Ada satu makmum kita mengikuti belakang makmum itu. Yang lebih baik bagaimana etikanya? Kan biasanya kita nafal ya, mau ikut jemaah. Oh iya. Cara-cara bagaimana? Iya. Kalau cara orang yang masbuk, yang paling afdol adalah kita takbir dulu. Allahu Akbar. Baru kita maju kita pegang baunya. Baru kita mundur lagi. Itu yang cara yang benar. Ya. Kenapa kita takbir dulu? Kita takbir memberitahu bahwasanya kita ini solat di belakang dia. Kan dia dengar kita takbir tuh. Ketika kita megang baunya, berarti kita memberitahu dia bahwasanya kita mau bermakmum dengan dia. Tapi kalau kita belum takbir langsung megang bau, dikiranya orang apa gitu kan? Yang sebenarnya itu takbir dulu Allahu Akbar, baru walaupun seandainya kita megang bau dulu baru takbir pun tidak apa-apa. Tapi yang afdolnya itu adalah takbir dulu. Takbir baru kita melangkah, pegang baru kita mundur lagi, seperti itu. Itu yang paling afdol. Yang imam kita maksud tadi atau sebelah kiri pun boleh satu. Ya, kalau yang afdolnya ketika sholatnya berdua, maka yang datang pertama di posisi sebelah kanan. Posisi sebelah kanan, tapi di belakang imam sedikit. Posisi ujung jarinya itu di belakang tumitnya imam. Posisinya, posisi ujung jari kita, ujung jari kaki kita itu di belakang tumitnya imam, gini. Ya, itu yang paling afdal. Kemudian setelah itu datang lagi yang kedua di posisi sebelah kiri. Takbir Allahu Akbar, setelah itu baru mundur, baru sama-sama merapatkan. Itu cara masbuk seperti itu. Ya, itu cara masbuk. jadi 3 gerak kan? Ya, Jadi 3 gerak, maju, mundur. dua aja. Jadi caranya itu harus ada jeda, betul kan? Mesti kan? Allahu Akbar, kita melangkah kan? Ini satu langkah nih. 2 berhenti dulu, baru mundur lagi. Ya, artinya 2 ada jeda. Ketika ada jeda, itu ketika gerakan selanjutnya tidak dianggap, dia yang batal itu kan 3 gerakan berturut-turut. Tapi kalau ada jeda tidak batal. Ya. Ada lagi mungkin? Ya, silakan Pak. Yang kedua tidak perlu. Yang kedua tidak perlu lagi. Ya. Kalau sudah ada jamaah, maka yang datang selanjutnya tidak perlu memberitahu lagi. Yang datang pertama saja yang disunnahkan untuk memberitahu. Tujuannya apa? Ketika kita memberitahu dia, maka sang imam bisa merubah niat menjadi imam. Ketika sang imam tidak berniat menjadi imam, maka dia tidak mendapatkan keutamaan solat berjamaah walaupun solatnya sah. Nah, itu tujuan kita memberitahu memberitahu orang itu agar dia merubah niat menjadi imam. Supaya dia juga mendapatkan pahala atau mendapatkan keutamaan solat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Waktu isya sudah sampai.
Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pengajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.